Kalau dikatakan tanah itu sangat mistik, menurut saya memang sangat mistik sekali. Jadi ketika ibu kota negara dibangun di sana, saya rasa itu memerlukan ritual yang cukup besar. Kacamata biasa melihat itu suatu hutan belantara. Secara dunia gaibnya, itu sebuah istana. Pekerja yang mundur itu bukan masalah misalnya pembayaran gajinya, tetapi gangguan mistiknya yang membuat mereka mundur. Jumpa lagi di channel Andre M. Semoga semua diberi kesehatan oleh Tuhan. Jangan lupa tonton sampai akhir agar tidak ada kejanggalan. Lanjut, bayang-bayang mistis menghantui pembangunan megah ibu kota negara, IKN, Nusantara di Kecamatan Sepaku, Penajam Pasir Utara, PPU. Cerita tentang penampakan makhluk halus dan gangguan gaib yang kerap dialami para pekerja proyek semakin santer terdengar. Ketakutan dan keresahan pun tak dapat dihindari, meski tidak mengancam terhadap kelancaran pembangunan salah satu proyek strategis nasional ini. Gangguan makhluk astral yang dialami para pekerja proyek ini bahkan telah dijadikan materi untuk kanal di internet. Diunggah sebulan yang lalu, cerita bernuansa horor berdurasi 33,56 menit itu telah ditonton sebanyak 300.000 kali, kemarin. Ada 152 komentar yang sebagian besar mengingatkan bahwa pekerja harus berhati-hati karena setiap kawasan disebutnya ada penunggu yang kasat mata. Tidak jauh dari konten pada internet itu, Helena Linlegi, Ketua Dewan Adat Dayak, DED, PPU, Aparatur Sipil Negara, ASN, pada Otorita IKN, Rabu 9 Oktober, membenarkan tentang cerita-cerita beredar, yang menyeramkan seputar dialami para pekerja proyek di IKN. Cerita-cerita ngeri dan horor itu amat sangat benar, kata Helena Linlegi. Wilayah sana itu memang wilayah keramat, tambahnya. Dia sendiri mengaku memiliki pengalaman terkait hal gaib itu. Sangat banyak. Tapi bukan di lokasi langsung. Banyak petunjuk hal-hal gaib, tuturnya. Ia lalu menyebut satu nama ajengan yang telah berpulang ke rahmatullah dan apabila saat ini masih hidup, dia mengatakan, yang bersangkutan itu mengetahui banyak tentang hal ini. Di luar itu, kata dia punya teman di Sepaku yang juga mengetahui terkait kisah-kisah yang membuat bulu kuduk merinding itu. Ada warga Sepaku tuh dulu tahu banyak itu. Bagaimana awal-awal hunian pekerja konstruksi, HPK, dibangun. Banyak yang kesurupan. Dia sering telepon aku kalau sudah ada yang kesurupan, ujarnya. Saat warga Sepaku seperti yang disebut Helena Linlegi itu dihubungi koran ini, kemarin, ia serta-merta langsung membenarkan. Betul itu. Apalagi di rusun ASN itu, loh. Seringkali banyak yang kesurupan, ujarnya. Dia menambahkan, saat kesurupan itu ada hal yang berbahaya, yaitu mau loncat dari atas rusun. Untuk mencegah hal itu, kata dia, OIKN memahaminya dan pada proyek pembangunan yang tinggi diberi pagar darurat untuk mencegah apabila ada yang kesurupan tidak bisa loncat ke bawah. Ini bukan cerita omong kosong, dan memang seperti itu. Nah, pekerja yang sering kesurupan itu di Gedung BI, Bank Indonesia. Di situ paling banyak hantunya, katanya. Dia mengaku sempat menangani pekerja yang kesurupan, mengaum, menyerupai harimau. Kebetulan yang kesurupan hari itu adalah anak-anak Logdam, Sepaku, kesanalah saya. Alamat, macam-macam mintanya kopilah, kelapa mudalah. Makhluk yang masuk ke tubuh yang kesurupan itu mengaku penunggu hutan di situ, katanya. Dia bilang, sudah beberapa kali digelar selamatan dan doa bersama untuk mengusir makhluk lelembut. Sering sudah kami doa bersama di dalam itu. Tapi masih saja ada hantunya, katanya sambil mengatakan ia menyimpan video pekerja kesurupan, dan akan dibagi dengan koran ini asal nama dia tidak dimuat dalam tulisan. Saya ada video kesurupan di rusun ASN. Nanti saya kirim asal jangan sebut namaku, ya, katanya. Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat, OIKN, Alimuddin secara terpisah saat dihubungi media ini kemarin tentang santernya dunia misteri yang mengganggu para pekerja di IKN itu. Dirinya malah terkekeh. Hahaha tidak, Suara mesin, iya, ujar Alimuddin. Lanjut, desainer atau perancang Istana Garuda IKN Nyoman Nuarta mengakui hasil karyanya terlihat gelap.
Bukan tanpa sebab, pemilihan warna gelap tak mencolok ada makna terkandung di dalamnya. Hal itu untuk menghindari warna-warna mencolok seperti emas yang biasa digunakan pada bangunan mewah. Banyak orang terbiasa melihat warna-warna menyala seperti emas, tapi saya tidak ingin menggunakan warna seperti itu untuk Istana Garuda, kata Nyoman seperti dikutip Antara, Minggu 11 Agustus. Warna kuningan di bagian muka Istana Garuda, kata Nyoman, akan mengalami perubahan seiring waktu. Warna tersebut akan secara perlahan berubah menjadi hijau kebiruan karena proses alami yang disebut patina. Warna kuningan di bagian depan akan berubah menjadi hijau, tergantung kondisi alam. Proses oksidasi secara perlahan akan mengubahnya menjadi biru toska, kata Nyoman. Nyoman mengatakan bahwa hal itu serupa dengan proses perubahan warna yang terjadi pada patung Garuda Wisnu Kencana, GWK, di Bali, yang juga merupakan karyanya. Struktur bilah terbuat dari baja kemudian, struktur bilah pada Istana Garuda terbuat dari baja tahan cuaca yang awalnya berwarna kemerahan. Namun, seiring berjalannya waktu dan terpapar cuaca, warnanya akan berubah menjadi lebih gelap dalam kurun waktu 1 hingga 2 tahun. Struktur bilahnya pertama berwarna kemerahan, tapi setelah terkena hujan dan cuaca, warnanya akan semakin gelap, kata Nyoman. Nyoman mengambil contoh jembatan-jembatan di Amerika Serikat terutama yang di New York. Seringkali memiliki warna yang serupa dengan yang digunakan terhadap warna Istana Garuda IKN dan di patung GWK Bali. Rangka di belakang bilah tersebut dibuat dari material perforated, yaitu pelat baja berlubang yang juga tahan terhadap cuaca. Nyoman menegaskan bahwa material ini memiliki daya tahan hingga ratusan tahun. Baja dari Krakatau Steel. Ia juga menambahkan bahwa rangka dalam Istana Garuda dibuat dengan sangat teliti dan cantik, menggunakan baja yang dibeli dari Krakatau Steel. Seluruh rangka dibuat khusus, bukan produk yang dibeli di pasaran. Rangka di dalam istana dibuat sendiri, tidak dibeli di toko. Kami menggunakan baja dari Krakatau Steel, dan semuanya dibuat secara khusus, ungkap Nyoman. Nyoman juga menekankan pentingnya penggunaan produk lokal dalam proyek ini, sesuai dengan peraturan tentang tingkat komponen dalam negeri, TKDN. Ia memastikan bahwa semua material yang digunakan memenuhi persyaratan TKDN, sebagai bentuk komitmen terhadap industri lokal. Kami mematuhi peraturan TKDN dengan menggunakan produk lokal dalam pembuatan Istana Garuda. Ini bukan proyek sembarangan, semuanya dilakukan dengan sangat hati-hati dan teliti, kata Nyoman menegaskan. Pemilihan material tahan lama dengan segala perhatian terhadap detail dan pemilihan material yang tahan lama, Nyoman berharap Istana Garuda IKN tidak hanya menjadi bangunan yang indah secara estetika, tetapi juga memiliki daya tahan dan makna yang mendalam sebagai simbol nasional. Pemilihan lambang Garuda pun bukan tanpa sebab. Nyoman mengungkap Garuda merupakan representasi bentuk bangunan agar tidak ada kecemburuan dari berbagai daerah di Indonesia. Pasalnya Indonesia memiliki kurang lebih 1.300 suku. Sementara itu, terkait bentuk Garuda yang nampak memeluk, dia menjelaskan bahwa hal itu mengandung filosofi untuk melindungi bangsa Indonesia.